Halo teman-teman, kembali lagi di Japan Travel Vlog. Kali ini sudah memasuki episode kelima, dan kita sudah berada di Kyoto. Oh ya, bagi yang belum menyaksikan episode 1-4, saksikan dulu Japan Travel Vlog episode 1-4. Episode 4 kemarin, pada 14 September 2025 lalu, kita jalan-jalan malam di sekitar Dotonbori, Osaka, selama kurang lebih 1 jam, sembari mengabadikan momen-momen hingga puas. Karena Dotonbori merupakan destinasi wisata favorit turis atau pengunjung dari lokal dan seluruh dunia. Setelah puas jalan-jalan di Dotonbori, kita kembali ke Ebisocho untuk istirahat dan beberes. Lalu esok harinya, 15 September 2025, kita dari Osaka ke Kyoto naik Hankyu Railway Senri Line dari Ebisocho ke Awaji untuk transit sekaligus isi saldo Ikoka. Dan enaknya dari Osaka ke Kyoto naik kereta, kita bisa melihat pemandangan yang indah seperti layaknya naik kereta api biasa. Setelah mengisi saldo Ikoka di stasiun Awaji, kita naik Hankyu Railway Kyoto Line dari Awaji ke Karasuma. Dan kita naik Hankyu Railway yang semi express. Jadi 2 kali kena susul kereta Hankyu Railway Limited Express di 2 stasiun yang berbeda. Dan setelah tiba di Karasuma, transit ke stasiun Subway Shicho untuk naik Kyoto Municipal Subway Karasuma Line dan turun di stasiun Kyoto. Dan kita melihat sekilas Kyoto Tower Hotel saat mau menuju hotel kedua. Bahkan saya pun sempat nonton konser mini dadakan di sekitar Hotel Grand Via. Kita menuju hotel dulu karena mau simpan koper-koper, room tour, dan mandi sebelum nanti mencari makan malam di sekitaran Kyoto Porta. Keesokan harinya, pada 16 September 2025, kita menuju Kiyomizu-dera dan Nijo Castle. Dan inilah Japan Travel Vlog episode kelima. Iya. Posisinya di situ tuh. Lantai 8. Kayaknya kita sambil foto-foto malam deh. Ini kayaknya garasi bus deh. Di episode kelima ini, kita sudah sampai di kota Kyoto. Kita cari makan malam di sekitaran Kyoto Porta. Dan inilah suasana di dalam Kyoto Porta.
Kita jalan-jalan di dalam Kyoto Porta, sembari mencari gerai restoran yang bervariasi. Sebenarnya saya dan ibu saya yang mau cari makan malam keluar, agar nenek saya istirahat. Tapi karena kartu kunci kamarnya hanya satu, jadi terpaksa harus ajak nenek saya lagi deh. Dan itu hanya saya saja yang kepikiran, tapi ibu saya malah tidak kepikiran soal kartu kunci kamar hotelnya. Mungkin karena ibu saya lelah dorong kursi roda dan saya juga lelah bawa koper dari Osaka menuju Kyoto naik kereta. Walaupun kita sudah lelah, kita masih kuat loh. Makanya kita jalan-jalan malam di sekitaran Kyoto Porta. Karena Kyoto Porta, Hotel Gravia, dan Stasiun Kyoto diintegrasikan menjadi satu gedung. Di seberangnya stasiun Kyoto ada Kyoto Tower Hotel. Anyway, esok harinya, hari Selasa tanggal 16 September 2025, kita bergegas menuju Kiyomizu-dera dan Nijo Castle. Perjalanan dari hotel menuju Kiyomizu-dera membutuhkan waktu 30 menitan. Berhubung di Kyoto lebih dominan memakai bus, jadi ada beberapa pilihan. Ada yang direct dan transit, tapi biar aman, kita naik bus rute 205 dari halte Shikmoyo Ward Office, transit di halte Kucho Sako, naik bus rute 207 turun di halte Kiyomizu-michi. Nah, itu rute perjalanan dari hotel menuju Kiyomizu-dera. Dari Kiyomizu-dera ke Nijo Castle juga sama, naik bus. Itulah rute-rute untuk agenda esok harinya. Kita fokus ke jalan-jalan malam di sekitar stasiun Kyoto, Kyoto Porta, dan Kyoto Tower Hotel. Setengah 9 malam nih. Nah, ini menara kelihatan jelas kalau dari malam. Di Richmond juga kelihatan. Nah, ini bis dominan pakai Hino. Pagi hari di Kyoto, tepatnya di Richmond Hotel Premier Ekimei. Dan inilah pemandangan Kyoto Tower Hotel dari dalam kamar. Lokasi hotel ini cukup strategis, bisa dijangkau dari stasiun Kyoto. Sudah keluar dari hotel, kami bergerak menuju Kiyomizu-dera dan Nijo Castle. Seperti biasa, kami berdua mendorong kursi roda yang dipakai nenek saya secara bergantian. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari Richmond Hotel Premier Ekimei menuju Kiyomizu-dera, kita harus jalan kaki ke Shikmoyo Ward Office. Naik bus nomor 205, transit di halte Kucho Sako. Lalu di sana, naik bus nomor 207, turun di halte Kiyomizu-michi di platform B ya. Bus kita sudah datang, kita masuk ke dalam bus lewat pintu tengah, keluarnya lewat pintu depan yang ada mesin pembayaran. Kalau di bus Indonesia, tepatnya di Metro Jakartrans, kita masuknya lewat pintu depan dan keluarnya lewat pintu belakang. Dan inilah suasana di dalam bus nomor 205. Lumayan sepi ya, karena memang pemberhentian terakhirnya di Kucho Sako. Setelah turun dari bus nomor 205, kita harus jalan kaki ke halte Kucho Sako yang ada di depan Greenridge Hotel Kyoto Ekiminami. Dan sudah ada 2 unit bus dan para penumpang yang menunggu.
ini harusnya turun di halte Kiyomizu Michi ya, tapi kita malah bablas ke Higashiyama Yasoi. Karena kelewat satu halte, jadi kita turun dari bis di halte Higashiyama Yasoi dan kita jalan kaki menuju ke halte Kiyomizu Michi. Dan dari halte Kiyomizu Michi ke Kiyomizu Dera jalan kaki, dan posisinya menanjak, dan itu memakan waktu 12 menit lebih karena jarak dari halte ke situ sekitar 650 meter. Dan itu kalau dorong kursi roda, saya yakin sih pasti menguras tenaga. Sekarang kita sudah sampai di Kiyomizu Dera dan kita akan masuk ke kuil tersebut. Sekarang kita sudah sampai di Kiyomizu Dera dan kita akan keliling di dalam kawasan tersebut. Di sini saya tidak mengabadikan banyak karena ada beberapa spot yang dipasang rambu larangan untuk mengambil foto atau video. Dan inilah suasana di dalam Kiyomizu Dera. Sangat ramai dan dipadati oleh semua turis dari lokal dan negara lain. Dan karena ada larangan di beberapa spot, jadi kita mengabadikan yang ada-ada saja deh. Kita masuk ke Kiyomizu Deranya berdua saja, dan nenek saya tidak ikutan karena masuk ke dalamnya lumayan terjal juga untuk tanjakannya. Nah, saat sudah di dalam Kiyomizu Dera, ibu saya minta keluar untuk jemput nenek saya dan ikut keliling di sekitar Kiyomizu Dera. Ya, sebenarnya dalam hati saya juga sama, tapi masalahnya kalau mau keluar dari sini harus memutar. Jadi saya putuskan untuk lanjut jalan-jalan berdua saja. Inilah alasan saya jalan-jalan berdua saja bersama ibu, karena kita mau ke arah Seikanji Temple dan Mausoleum Kaisar Takakura. Jalan kakinya kurang lebih 15 menitan karena itu tanjakan dan banyak tangga. Oleh sebab itu kita tidak ajak nenek saya karena takut kelelahan. Ujung-ujungnya kita yang kelelahan dan nenek saya aman-aman saja. Ya, beginilah perjuangan jadi turis di Jepang. Nah, setelah sampai di sana, kita mengabadikan momen di Seikanji Temple dalam waktu yang sangat singkat karena nenek saya menunggu di Kiyomizu Dera. Setelah mengabadikan momen di Seikanji Temple, kita turun ke arah Kiyomizu Dera. Lebih tepatnya sih ke arah pintu keluar ya. Dan dari kejauhan tampak ada Mausoleum Kaisar Takakura. Di sini kita melewati hutan bambu yang berada di belakang Kiyomizu Dera dan inilah jalur Kyoto Trail. Nah, kita sempat berhenti di sini untuk mengabadikan momen di hutan bambu ini.
Kita sudah sampai di depan Ottawa Notaki Falls atau nama lainnya Ottawa Waterfall. Ottawa Waterfall merupakan air terjun Ottawa yang turun dari atas dalam bentuk 3 buah pancuran air. Air ini dipercaya sejak dulu kala sebagai Okonsui dan Enmeisui atau air emas dan air panjang umur. Sebenarnya saya mau ke situ juga, tapi banyak orang yang ke situ dan antriannya lumayan panjang, jadi skip dah ke arah keluar. Puas dengan tamasya di Kiyomizu-dera, sekarang kita menuju Nijo Castle. Kita ke sana naik bus nomor 202 dari halte Kiyomizu-michi, platform C, turun di halte Horikawa Marutamachi. Nanti jalan kaki ke Nijo Castle sekitar 8 menitan. Sudah sampai di Nijo Castle. Nah, sayangnya di sana kita tidak bisa mengambil gambar karena memang ada larangan untuk mengambil foto dan video. Jadi ya kita lihat saja tanpa mengambil gambar. Dari Nijo Castle kita mengarah ke hotel tempat kita menginap. Karena kita diberi snack time di dalam hotel langsung sampai pukul 17 waktu Jepang. Sore menjelang malam harinya kita mencari topi baru lagi karena 2 topinya ada di ransel yang ketinggalan di stasiun Padalarang itu. Selain topi, kita cari alas kaki untuk sepatu karena sepatu saya yang Airwalk warna ungu putih itu malah sobek di bagian bawahnya. Nanti saya ceritakan soal sepatu saya yang sobek itu.
masuk ke pintu. Oh iya. Tapi putarnya udah dibuat. Ribet banget Pak. Kita kembali ke hotel, cuman kita harus nyebrang dulu. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore waktu Jepang. Kita keluar dari Nicho Castle kembali ke hotel karena kita dapat snack sampai jam 5 sore waktu Jepang. Seperti yang saya sampaikan tadi, malam harinya kita cari topi dan sepatu baru karena situasinya mendesak sekali, terutama sepatu. Alasannya karena sepatu saya sobek di bagian bawahnya sehingga tidak nyaman dipakai. Itu nih cowok kesel. Ya. Oke, sekarang jalan-jalan sore. Kita jalan-jalan sore menuju salah satu mall yang ada di Kyoto untuk mencari topi dan sepatu. Saya hanya berdua bersama ibu saya saja karena nenek saya perlu istirahat di hotel dan kartu kunci kamarnya sudah ada dua. Satu dibawa oleh saya dan satu lagi dipakai di kamarnya. Dan karena hanya berdua, kita bisa menyeberang melalui JPO. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau di Jepang itu disiplinnya tinggi sekali. Berbeda dengan negara Indonesia yang kata mantan ketua BEM Unpad, Firdian Aurelio itu yang menyatakan negara Indonesia menuju negara gagal. Makanya baik orang yang kuliah atau bekerja di negara lain. Sebenarnya saya pun mau kerja di negara lain juga, tapi yang menjadi kendalanya ya bahasa. Anyway, di Kyoto pun ada kereta juga. Ada kereta macam KRL, ada subway, dan ada kereta cepat Shinkansen. Sebenarnya kita pun mau mencoba naik Shinkansen, tapi karena harga tiketnya melambung tinggi, jadi kita mengurungkan niatnya. Dan sebagai gantinya kita naik semacam KRL saja, karena kita sudah naik bus di Indonesia. Saat kita jalan kaki, ada Shinkansen lewat. Beberapa detik atau menit kemudian, ada kereta lewat lagi. Perusahaan kereta di Jepang itu berbeda-beda yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di video ini. Beda dengan perusahaan kereta yang ada di Indonesia yang hanya satu perusahaan, yakni PT KAI. Mungkin kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, saya sering berburu kereta di beberapa spot. Selain kereta, di Jepang juga banyak yang memakai sepeda, motor, dan mobil. Intinya transportasi umum dan pribadinya sangat bagus di sana. Nah, yang penting bebas macet.
Beda dengan Indonesia yang dominan dipenuhi oleh transportasi pribadi dibanding transportasi umum. Walaupun orang-orang Indonesia banyak juga naik transportasi umum. Anyway, mengenai topi, saya membeli topi baru karena sebenarnya kita bawa topinya 3, tapi di tas yang berbeda. Satu topi merek Airwalk yang dipakai ibu saya ada di dalam koper. Lalu 2 topinya lagi ada di tas ransel Airwalk yang tertinggal di stasiun Padalarang. Sementara sepatu, nah disitulah saat jalan-jalan di Jepang, firasat saya semakin aneh. Kok pakai sepatu ini agak ngeri ya sampai telapak kaki gitu? Kayaknya ada yang gak beres nih sama sepatu. Saat kita berada di Kiyomizu-dera, saya baru sadar. Ternyata sepatu saya yang sebelah kiri itu malah sobek di bagian bawahnya. Ya beginilah beli sepatu yang bagus tapi kualitasnya agak murahan, lebih cepat rusak. Dan itulah alasan mengapa harga sepatu yang berkualitas tinggi lumayan melambung tinggi. Setelah beli topi dan alas sepatu, kita kembali lagi ke hotel. Sebelum ke hotel kita ke Donki ya. Kita ke Donki mau cari sesuatu karena jalan-jalan di Jepang itu lumayan pegal kakinya. Saya serius menyampaikan mengenai ini karena pengalaman yang sangat berharga dan mungkin tidak terbiasa jalan-jalan selama lebih dari 3 hari. Padahal ke negara dan kota lain hanya 1 tahun sekali. Di Donki saya tidak merekam video karena kondisi fisiknya. Tak hanya itu, kita berdua juga cari makan di luar. Mungkin sampai di sini di hari kelima di Jepang. Nah, hari ke-6 kita menuju Inari dan cari sepatu di sekitaran Shijo. Sekalian berburu matcha di Nishiki Market. Oh ya, di episode kelima ini footage videonya langsung 3 hari, tepatnya di hari Senin sampai Rabu, tanggal 15 sampai 17 September 2025. Untuk durasinya, saya akan sesuaikan lagi. Di hari ke-6 di Jepang, kita akan menuju ke tempat pertama yaitu Inari. Awalnya kita naik bus dari hotel menuju Fushimi Inari Taisha dari halte Sigmoyo Ward Office. Naik bus nomor 205, turun di halte Tochimichi, jalan kaki 2 menit. Nah, kan kita sudah sampai tempatnya. Saat mau masuk ke dalam, saya baru sadar ternyata kita salah tempat. Kita malah menuju Fushimi Inari Taisha Otapisho. Harusnya kita menuju Fushimi Inari Taisha yang ada di seberang stasiun Inari. Alhasil kita jalan kaki 19 menit dari Fushimi Inari Taisha Otapisho ke stasiun Kyoto. Dari stasiun Kyoto kita naik kereta yang ke arah Nara atau Nara Line, lalu turun di stasiun Inari. Dan ternyata dari Kyoto bisa juga ke Nara, tapi waktu tempuhnya sama-sama 1 jam. Kali ini kita naik kereta JR atau Japan Railways Nara Line dari stasiun Kyoto ke stasiun Inari. Waktu tempuhnya hanya 5-7 menit saja karena kita hanya melewati 2 stasiun saja. JR Railways Nara Line ini lebar spurnya sama persis dengan lebar spur yang ada di Indonesia, yakni 1067 mm. Lebar spur ini ada di divisi regional yang berada di Pulau Sumatera dan di daerah operasional yang berada di Pulau Jawa. Sementara kereta yang berada di Pulau Sulawesi itu lebar spurnya 1,435 meter, seperti jalur-jalur kereta internasional.
Dan untuk armada keretanya sama persis dengan armada kereta yang ada di Indonesia, tepatnya di Jabodetabek dan Jogja Solo Line. Yap, ini adalah JR205 series. Sekitar tahun 2013 atau 13 tahun lalu, anak perusahaan PT KAI, PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter, mendatangkan beberapa unit KRL JR205 series dari Jepang untuk memperkuat armada KRL di Jabodetabek sekaligus menggantikan armada yang sudah termakan usia. Oh iya, kayak KRL Indo ternyata. Ih, cepet. Langsung keluar stasiun, cuma nyebrang aja. Ini di seberang stasiun Inari ya, itu pintu masuk, yang situ pintu keluar, cuma nyebrang aja udah masuk stasiun. Nah, ini spot foto juga nih, katanya nanti kita pulangnya foto juga. Kita kanan aja, kita gantian dulu guys. Di Fushimi Inari Taisha Otabisho tadi terlihat jelas suasana di sana cukup sepi dan lengang. Sementara di Fushimi Inari Taisha, seberangnya stasiun Inari, ini dipadati oleh para pengunjung lokal dan mancanegara. Maka yang tadi sempat terkecoh mengenai tempat ini. Terus itu buat cuci tangan apa buat minum juga?